Kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 265. Ayat ini kalau di ayat sebelumnya bicara tentang orang-orang yang akan sia-sia amalnya, hancur lebur sedekahnya karena riya, karena menyebut-nyebut atau azan. Azan itu menyakiti hati, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, terutama hati yang menerima sedekahnya. Itu hati-hati, seperti batu licin yang tertimpa oleh hujan lebat. Nah, ketika di atas batu licin itu ada debu, jangankan cuma satu, debu banyak saja bisa musnah oleh hujan yang lebat. Wabilun, hujan yang lebat. Maka orang yang bersedekah, jangankan cuma sedikit, banyak sekalipun itu loh, bisa buyar kalau kena riya, kalau kena menyebut-nyebut, kalau kena menyakiti hati yang menerima, kalau kena ingin disanjung. Itu dalam ayat 264. Nah, di ayat 265 ini, maka terus gimana? Kan gitu pertanyaan kita. Lalu bagaimana? Ya kita ayo fokus ketika bersedekah itu, kata Allah dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan perumpamaan orang yang bersedekah hanya untuk mencari ridha Allah, hanya berdagang dengan Allah. Jadi tidak ada harapan lain. Ya tidak kepingin dipuji, ya tidak kepingin dicatat, ya tidak kepingin diterima kasihin, ya tidak kepingin terus nanti sedekah 1 juta biar dapat 10 juta. Tidak ada begitu, tidak boleh itu. Tidak boleh, punya harapan begitu tidak boleh. Kemarin sudah saya sampaikan ayatnya, bukan saya yang ngomong tidak boleh loh ya. Allah jelas banget. Bahkan yang diperingatkan Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, la tamnun tastakthir, ya. Janganlah engkau memberi atau bersedekah itu dengan harap-harap dapat banyak. Jangan dapat balasan lebih banyak, jangan, kata Allah. Nah, itu memberikan koridor yang jelas bahwa koridor sedekah itu adalah harapan mendapatkan ridha Allah. Wes gitu aja. Tapi kan nggak ada tapi-tapinya. Kalaupun ada orang yang kemudian setelah bersedekah ternyata kok kemudian dilancarkan rezekinya, bonus, bukan tujuan, itu bonus, itulah. Kalau memang ada kepastian bahwa bersedekah itu makin banyak hartanya, mestinya Ibu Khadijah ya tambah kuaya-rawaya. Nah buktinya harta beliau disedekahkan ya habis. Wafat tidak punya apa-apa. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, semuanya sama. Begitu. Karena memang beliau-beliau mardatillah. Cuma ibtigha'a mardatillah. Hanya berharap ridha Allah. Wes titik. Jadi ayo kita bersihkan hati kita itu supaya unggul. Apa ya unggul itu? Ya, utuh. Yang bahkan bukan hanya utuh tapi berkembang. Di sini sebutkan perumpamaan orang yang benar-benar
bersedekah hanya untuk cari ridho Allah, itu selain mencari ridho Allah untuk meneguhkan keimanannya, wa tathbitan min anfusihim, untuk kayak meneguhkan akar keimanannya. Di sini ibaratkan kamatsali jannatin bi rabwatin asobaha, seperti kebun yang di dataran tinggi. Itu membutuhkan akar yang kuat, toh, tanaman-tanamannya itu. Maka sedekah itu seperti siraman hujan, loh. Jadi kalau tanaman iman itu, sedekah itu seperti siraman hujan. Wabilun, hujan yang lebat. Maka dia fa'atat ukulaha dhi'afaini. Maka hujan itu akan melipat gandakan hasilnya, panennya, buahnya. Lipat ganda, karena hujan deras itu kemudian memberi nutrisi tambahan kepada pepohonan atau tanaman, lalu akarnya tentu akan semakin menghunjam, sehingga di dataran tinggi terjaga. Kalau nggak kayak itu kesapu angin itu. Fa'ilan tusibha wabilun fadallun, maka jikapun tidak menyirami kebun itu, hujan lebat itu, maka gerimis saja sudah cukup di sana. Itu kalau sedekahnya benar-benar tulus, ikhlas, murni, suci hanya karena ingin mengharap ridha Allah dan untuk meneguhkan keimanannya. Saya yakin, saya husnudzon, yang ngaji ini semuanya pernah bersedekah. Saya yakin, sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, semua pasti pernah sedekah. Jangan pasrah bongkoan gini, yang penting aku sedekah, diterima gak diterima urusannya Allah. Jangan gitu. Jangan ya. Saya sekali lagi bilang, sedekah is not giving, sedekah is sending. Sedekah itu bukan memberi, tapi mengirim. Lah, sekarang logikanya, kalau kita mengirimkan sesuatu, kita pasti akan melakukan tracking sampai di mana kiriman kita itu. Lah gitu dah. Lawang sekarang misalnya Tiki, JNE, apalagi ada lah gitu, JNT, ya, Tiki, JNE, JNT, DHL, FedEx, itu kan? Ada sekarang Indah Kargo, ada macam-macam itu. Itu aja ada sistem tracking online-nya. Masukkan resi pengiriman sampean, sama akan tahu barangnya itu nyampe mana, kan? Oh iya, lah kita juga begitu. Kita ngirim sangu ke akhirat itu, ayo kita tracking. Trackingnya jauh lebih mudah kita. Ketika kita lakukan itu dengan ikhlas tulus, murni hanya karena Allah, insya Allah nyampe sudah. Nyampe di tujuan. Diterima oleh para malaikat penerima sedekah, dicatat di sana. Ada gerbangnya itu. Oh, ini kiriman siapa ini? Siapa ini? Yit apa? Gula 1 kilo. Tuhan. Langsung dimasukkan ke sana, di gudang surga sana jadi 700 kilo. Masukkan storage, warehouse di gudang sana, milik Yit. Lah kok ternyata dipakai riak, sunging hilang. Itu. Kan kalau melihat ayat ini begitu. Nah, sistem tracking sampean ini untuk melihat sekarang saldo dari sedekah sampean itu masih berapa. Gimana saya bilang, sedekah is not losing. Sedekah itu tidak kehilangan, tapi saving, apa? Menabung. Nah, nabung kita kan juga begitu. Nabung itu kita mesti sering ngecek saldo. Ya enggak? Dole ya apa sih gak tahu ngecek saldo kira.
Di saldo itu, laporan buku rekening kita mesti ada debit, kredit, saldo. Yang sampean hitung debitnya tok, kreditnya enggak sampean hitung. Jadi perasaan sampean tuh marah-marah sama pihak perbankan itu. Begitu ngecek saldo di akhir tahun, jelek loh. Duit saya kok cuma segini. Enggak ada ternyata. Kenapa? Dia apa ya? Ingetnya itu cuma nabungnya tok. Dia lupa soaring check out. Check out apa? Yang di Shopee itu loh. Soaring belanja gesek. Lupa dia. Gitu lah. Lupa narik ATM. Ujuk-ujuk saldonya enggak ada, marah-marah. Kita juga sama. Kita sholat, kita puasa. Itulah nabung loh. Kita zakat, kita sedekah, kita ngaji. Pahala, sholawat, pahala. Ya, itu debitnya. Kita ria, kita ngerasani tonggo, kita jengkel, kita suudon. Kita nggak syukur, kita nggak ingat Allah, berkata yang menyakitkan hati. Itu kredit. Nah sekarang saya mau tanya sama sampean dan saya hati masing-masing. Lebih banyak mana debit kita sama kredit kita kira-kira? Ayo. Loh. Ayo, nanti hitung sana. Yang bisa ngitung itu kita sendiri. Makanya ada satu quote, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, ceklah saldomu, buku rekeningmu itu banyak mana kredit dan debitnya sebelum nanti dihisab akhir tahun oleh perbankan ada laporan rekening koran ternyata saldonya minus. Lah iya kalau saldonya minus itu ketika kita masih hidup, kita bisa nambahi. Lah kalau saldonya minus ketika sampean dan saya udah dipanggil Allah, ya apa terus? Itulah. Makanya saya ngajak sampean tetap hadis-hadis tentang banyaknya pahala ini, pahala itu, mencucikan baju suami aja pahala. Ya benar memang. Banyak pahala itu. Kalau tidak sambil gerundel, kalau tidak sambil menyembunyikan uang yang tersisa di saku, ya, ayo siapa sing pernah ngaku ngacung, mbek nyuci, mbek bojo lanang, ora duwe, opo? Kon ngumbah terus duit gak seteng. Ya hilang, nggak jadi dapat pahala. Sambil masak, sambil nyugui. Kok gak ana lawe deh. Lowa lawo. Karo beras larang. Ngai blonjo 15.000 njaluk mangan ndok. Ndoke cecek ta. Malah bojo ape mangan gak sida ya sandungan. Jadi sampean masak kanggo bojo dapat pahala memang. Tapi sampean barengi dengan azan seperti itu. Dengan kata-kata yang menyakitkan hati, ya hilang. Gitulah. Makanya selalu ada itu, makanya di akhirat itu disebut yaumul mizan atau harinya Mas Mizan. Hari mizan itu apa? Penimbangan amal. Jadi Allah itu maha apa ya? Maha adil. Tetap wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Waman dan barang siapa ya'mal yang mengerjakan dzarrah sebesar apa? Debu atau butir pasir lah misalnya, khair dari yang baik, mamay ya'mal mithqala dzarratin khairan, kebaikan
itu ya rohu tetap akan ditampakkan, dihitung, dilihatkan, dihisab semua. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin. Mithqal itu seberat ya. Mithqala dzarratin khairon tadi juga dihitung, seberat dzarrah dihitung ya rohu. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai, bahkan yang sebesar debu kejelekan juga tetap ya rohu dihitung. Dzarratin ya rohu. Jadi itu tetap dihitung semua. Nah, maka sampean dan saya kalau sedekah ini ibaratkan nabung tadi, ayo kita selalu cek saldo, sering-sering cek saldo. Ya, sering-sering cek saldo. Maka surat Al-Hasyr dulu ayat 18 itu kita diperintah untuk cek saldo. Coba dibuka. Coba dibuka. Di surat Al-Hasyr ayat 18 itu suruh kita diperintah untuk cek saldo. Enggak dibuka. Kita yang belum pernah baca, ayo. Nggak apa-apa, itu dapat pahala juga meskipun hanya terjemahannya. Surat Al-Hasyr, ayo monggo, itu surat ke-59. Ya, surat ke-59. Iya, betul. Pun kepanggih? Ayo, gantian. Artinya mau enggak apa-apa? Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Surat itu berbunyi yang dibaca Bu Warsa tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pertama itu disuruh bertakwa dulu dan panggilannya hanya untuk orang beriman. Artinya bahasan tentang sedekah yang berbuah di akhirat, bahasan tentang cek saldo ini, ya saya ulangi, bahasan tentang cek saldo ini adalah bahasan untuk orang yang percaya akan akhirat. Wes, kalau nggak percaya sebentar minggir dulu, jangan ikut diskusi. Ini itu untuk orang yang yakin percaya akan akhirat. Ya wes, hai orang-orang yang beriman akan Allah akan akhirat. Ya, pertama bertakwalah, tingkatkan ketakwaanmu itu. Loh, orang beriman masih disuruh bertakwa loh ya. Orang beriman masih disuruh bertakwa. Berarti sebagian orang beriman kadang takwanya itu masih hilang. Nah itulah kemudian ada orang yang ngakunya percaya akhirat tapi tidak mempersiapkan sang untuk akhirat. Maka di sini ittaqullah, takwalah, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Lalu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lalu lihatlah, tengoklah, ceklah saldomu. Wal tanzur itu apa? Tengoklah, lihatlah. Nafsun dirimu, saldomu, ya, ma qaddamat lighadin, apa yang sudah kamu siapkan untuk besok, untuk akhiratmu, saldomu itu berapa, kamu sudah ngirim apa saja, kalau baju sudah berapa, apa itu, kalau kain itu biasanya apa, gulungan itu apa ya, bal ya. Berapa bal kain? Kalau bahan rumah istanamu di surga sudah berapa semen? Kalau bahan makananmu untuk makanan selama di sana kan selamanya itu sudah berapa ton beras? Intinya begitu, mudahnya begitu. Itu gitu. Nah, cek saldo kita itu harus juga dilihat kita di antara debit, sedekah dan kebaikan yang pernah kita lakukan dan kredit dosa yang pernah kita juga
lakukan, perbuat itu. Nah, maka di situ innallaha khabirum bima ta'malun. Di sini juga kan gitu. Ayat ini diakhiri dengan wallahu bima ta'maluna basir. Di ayat yang kita bahas 265 ini sama. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kamu nggak usah bilang, saya ini sudah bersedekah, saya ini sudah banyak. Nggak usah bilang gitu. Allah tahu. Nah, ya, benar gitu. Maka ayat yang 19 itu wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Coba gantian di ayat yang ke-19 yang setelah dibaca Bu Warsa tadi. Apa? Janganlah gimana? Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa sangunya, lupa cek saldo itu. Mereka itu melupakan Allah, padahal sebenarnya fa'ansahum anfusahum, mereka melupakan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itu orang yang rusak. Kenapa rusak? Wong dirinya di dunia dipikir kok, yang di akhirat enggak. Itulah rusak. Ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penduduk surga dan penduduk neraka itu. Penduduk surga itu orang yang untung. Kenapa untung? Kenapa untung? Karena mereka sudah mikir sejak sekarang, mau ketika diingatkan. Jadi orang yang beruntung ya yang rajin cek saldo. Tes gitu aja. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan dari ayat 265. Non sewu tanglet Gus. Ya, monggo. Amalan hati seperti perbuatan hati seperti riya, sombong dan sebagainya itu kan amalan yang tersembunyi, yang tahu kita sendiri. Dengan demikian seandainya kita itu beramal sebenarnya awalnya ikhlas, tahu-tahu di tengah jalan ada seriut, ada rasa riya. Apakah itu juga langsung hilang ataukah kita bisa seandainya lu kok moro-moro riya terus kita itu istighfar, apakah itu bisa mengembalikan? Ngaten, pangapunten. Oke. Jadi memang itulah Bu, makanya tadi tentang cek saldo itu kita nggak bisa ngecek orang lain atau kita dicek orang lain, nggak bisa. Yang bisa ngecek kita sendiri. Makanya tadi hasibu anfusakum, kamu itu hisablah dirimu sendiri. Karena yang tahu itu kita. Nah, persoalan hati memang rumit tuh. Riya, ujub, sombong itu kan hanya ada di dalam diri. Misalnya, kalau sombong udah kelihatan tuh orangnya biasa. Jadi biasanya itu diawali dengan apa coba? Ujub. Jadi penyakit paling dasar dalam hati kita itu ujub. Ujub itu dari kata ajib. Ajib itu kagum. Kalau ujub itu kagum pada diri sendiri. Jadi di hati itu pertama itu, wah, aku berarti hebat ya. Jadi gitu. Wah, aku berarti soleh ya, khusyuk berarti aku itu. Jadi dia nggak nyombongkan ke orang lain, dia baru mengagumi diri sendiri. Nah itu bahayanya, bahayanya. Sekarang itu malah didorong oleh para motivator self esteem istilahnya begitu. Ada itu ya self reward, self esteem. Itu sebenarnya padahal dia siapa? Ujub. Awal dari riya, awal dari sum'ah, awal dari sombong. Kita itu dilarang. Tapi sekarang itu malah ajaran-ajaran psikologis itu gitu. Jadi menghargai diri, kalaupun itu kamu jangan hargai dirimu. Kamu itu orang hebat, nggak usah peduli orang lain. Gitu-gitu sekarang itu. Nah, ayo kita
Jadi ujub ini justru bentuk awal bibit dari sum'ah, riya dan sombong. Itu mulai dari situ itu harus kita sudah cegah tangkal harusnya. Ujub. Begitu ujub makin bertambah, kemudian mulai sum'ah. Apa sum'ah? Pengen dilihat, pengen didengar orang. Jadi pengen kebayaannya itu didengar orang. Maka dia mulai sering cerita atau senang kalau kebayaannya diperdengarkan. Nah, itu sudah mulai. Lalu naik lagi jadi riya. Riya itu dari kata ro'a, ri'a annas, artinya apa? Ingin dilihat sudah. Nah, mulai. Jadi apa-apa ingin dilihat, apa-apa ingin tampak, apa-apa ingin selalu kelihatan ini. Kalau sesum'ah tadi apa? Ingin didengar, ingin diumumkan, ingin dipanggil, ingin dicatat di papan dan lain sebagainya. Nah, naik lagi sudah kalau itu makin ini, akhirnya naik kepada sombong. Wastakbaro itu. Sombong. Inilah penyakit setan jin iblis yang sampai kemudian terusir dari surga. Dia mulai dari ujub juga. Bangga pada dirinya sendiri sehingga ketika ditanya 5, ya gitu kan. Kenapa kamu latas sujud? Kenapa kamu enggak sujud gitu? Kata iblis, asjudu gitu. Liman khalaqta, masa aku disuruh sujud kepada orang yang kamu ciptakan, engkau ciptakan mintin dari tanah. Ana khairum minhu ya Allah, aku lebih baik dari ya. Ini kan dari self esteem, self reward. Nah, di dalam sedekah juga yuk kita batasi itu. Kita harus benar-benar tahu akar dari riya, dari ujub, dari sum'ah, dari sombong itu mulai dari awal supaya kita tidak kecele sudah jadi orang yang sombong tapi nggak ngerasa itu. Nah, mulai dari itu dalam hal amal apapun, karena itu insya Allah yang bisa deteksi kita, Bu Anja. Jadi kalau nggak kita repot, makanya ya yang tahu kita gitu. Sehingga penyakit ini nggak bisa masuk surga orang yang sombong itu, meskipun amalnya sebanyak apapun. Karena orang yang sombong itu hanya bisa masuk surga kalau ada unta bisa masuk lubang jarum. Gitu. Ya milkhyot istilahnya. Jadi itu ayo hati-hati di sana. Makanya penyakitnya itu banyak juga gitu ya. Itu banyak. Ada lagi? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Ayo kita jaga ya, Dulur. Kita duduk seperti ini, alhamdulillah dapat pahala, dapat ilmu. Nah, kita jaga. Yang ilmu biar nggak busuk, kita makan. Ibarat orang beli onde-onde hari ini, kemarin juga beli, jangan ditaruh di lemari, ayo dimakan, dikonsumsi. Ilmu juga begitu, karena kalau onde-onde tadi ditaruh di lemari, lama-lama apa? Busuk. Apalagi 1 minggu nggak dimakan belas busuk, nggak bermanfaat malah busuk. Lah kita juga gitu. Kemarin dapat ilmu, hari ini dapat ilmu, ayo kita amalkan yang baik, kita tinggalkan yang jelek. Nah itu nanti ilmunya manfaat. Tapi kalau nggak diamalkan ya malah jadi orang yang jauh dari Allah. Pinter ngomong tak, tapi nah ya makanya ayo kita amalkan juga supaya pahala ngaji kita utuh dengan cara kita amalkan yang baik. Semoga Allah menuntun kita dan memberi kita kemampuan untuk mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Sabar di dalam perjuangan, seberat apapun, minta kuat kepada Allah. Jangan minta mudah, tapi mintalah kuat. Karena afdhalu a'mal ahmazuha, amal yang paling baik itu yang berat, yang dikerjakan karena pertolongan Allah dengan diberi kita kuat. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dalam kebenaran ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba qad al-hasdin min al-jinni syaitan sam kufara rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma rafa'a darajatana Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana la tahrimna ma la taqata lana bihi Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Nafrik lana sabra wa sabila ta'ala sallallahu wa naru rabbil izzati masuna salamun rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Qur'an alhu lana iman